Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin dunia literasi yang puisi tentu saja ada di situ. Ya, belakangan saya sering mendengar beberapa kasus ditemukannya karya-karya plagiarisme. Ada dua kasus. Satu, pengarang yang sudah dewasa. Yang kedua, lebih sering ditemukan kasus plagiat itu di anak sekolah. Kalau soal pengarang yang memplagiat, saya kira urusan moral, yang pengarang yang sudah dewasa gitu, apalagi udah punya nama misalnya gitu. Tapi kalau di anak-anak di sekolah, nah saya pengen melihat itu dengan perspektif yang agak berbeda. Ya, kita senang gerakan literasi itu semarak di sekolah-sekolah gitu ya. Kita senang misalnya sekolah-sekolah itu seperti berlomba-lomba menerbitkan buku karya anak-anak gitu, dan bahkan diluncurkan dengan acara yang istimewa gitu. Nah, persoalannya adalah apakah anak-anak nyaman menulis itu? Apakah anak-anak menulis hanya karena terpaksa, itu kewajiban nyetor tulisan, karena kalau enggak misalnya nggak dapat nilai gitu, atau nggak dapat nilai yang baik gitu. Nah, nggak semua anak punya bakat yang sama menulis itu. Jadi ketika ada yang merasa nggak mampu menulis atau merasa belum bisa menyiapkan diri menulis dengan baik, dan kegiatan literasi di sekolah gitu ya tidak membuat anak merasa diajari untuk menulis dengan nyaman, maka dengan terpaksa mereka kadang mengambil jalan pintas, memplagiat, mengubah-ubah dikit gitu. Jadi intinya adalah buat saya, buat anak-anak itu nyaman menulis, karena mereka toh tidak semuanya akan menjadi penulis, tapi harusnya mereka bisa menjadi orang yang suka membaca, orang yang menghargai dunia tulis menulis gitu. Tapi ketika mereka perlu menulis, mereka bisa menulis dengan baik. Saya teringat buku Chicken Soup for the Soul beberapa tahun lalu, itu marak sekali. Sampai sekarang kayaknya seri barunya masih terbit. Ada yang buku yang bercerita tentang penyintas kanker, pencinta kucing, pencinta anjing, pencinta anggrek, pencinta berkebun, Chicken Soup for the Vegetarian Soul, Chicken Soup, banyak banget serinya gitu. Dan itu ditulis oleh orang-orang biasa, orang-orang yang mungkin hanya menulis untuk buku itu. Tentu ada editor yang memilih, menyeleksi dan mengedit bukunya ya. Tapi bahwa orang Amerika di mana buku itu terbit gitu, sepertinya dengan nyaman gitu, dengan mudah menceritakan hal-hal yang mungkin kalau nggak ada buku itu mereka nggak akan menceritakan gitu. Dan ternyata menarik, buktinya buku itu laku dan diterjemahkan seluruh dunia gitu kan. Nah, itu yang perlu ditiru. Mungkin hasil dari pendidikan literasi atau gerakan literasi di Indonesia harusnya juga melahirkan semakin banyak orang yang bisa bercerita dengan baik ketika dibutuhkan untuk bercerita. Seperti buku itu, seperti buku Chicken Soup for the Soul itu gitu. Nah, benih-benih kesukaan bercerita itu juga saya lihat misalnya ada rubrik di majalah Reader Digest. Reader Digest itu kan ada rubrik yang orang biasa bercerita tentang hal-hal biasa dalam hidupnya. Nah, harusnya banyak cerita yang seperti itu gitu. Orang bercerita tentang ya, saya pernah ingat di Tarakan gitu, pernah ada diundang untuk jadi pembicara literasi, dan saya memancing serta seminarnya untuk menggali ide tulisan. Luar biasa idenya. Ada yang punya anak 7, ada yang guru yang pernah dicap gila dan bagaimana dia sembuh dan dia kembali. Dan Anda belum pernah menuliskan itu? Belum. Itu yang harus ditulis. Nah, hal-hal yang dekat maksud saya gitu, yang membuat si anak tidak berpikir untuk mencontek, karena hal itu ada di dalam dirinya. Misalnya, nah
tantangannya ada satu, membuat membuat anak nyaman menulis, dekat dengan dunia tulis menulis itu, dan dia tidak terpaksa karena harus jadi penulis ya, gitu. Tapi menyadari bahwa kemampuan menulis itu penting. Kemudian beri tema yang membuat si anak menggali cerita yang ada dalam dirinya, peristiwa yang benar-benar dia alami dan dia nyaman menceritakannya, dan karena itu dia tidak perlu mencontek. Mungkin masih ada kemungkinan dia mencontek, bisa mengarang cerita kalau memang dia sangat tidak mampu punya ide gitu. Tapi rasanya misalnya pengalaman menjadi adik misalnya gitu, atau menjadi kakak, atau apa, hal-hal personal seperti itulah gitu. Pengalaman membeli buku dengan ayah pertama kali, dengan keluarga di toko buku misalnya gitu, atau hal-hal dekat si anak itu gitu. Dan mereka bisa menggali itu dan diajak menggali itu gitu, apa yang dialami itu menurut saya membuat si anak punya kesempatan untuk menulis dengan jujur dan menutup peluang dia untuk mengambil tindakan plagiarisme gitu. Saya pengen cerita juga tentang cerpen Pelajaran Mengarangnya Seno Gembira. Itu bagus sekali sebagai contoh ya. Bagaimana anak-anak ketika dia ingin jujur menulis di hadapan tema-tema yang tersedia. Kita ingat cerpennya orang guru yang memberi pelajaran mengarang kepada murid-muridnya di sekolah dasar, dan ada seorang murid yang kebingungan. Tema yang diberi oleh si guru untuk dipilih adalah cerita tentang nenek, cerita tentang liburan, cerita tentang ibu atau keluarga yang bahagia. Saya lupa, dan dari keluarga yang bahagia, tentang ibu dan liburan di rumah nenek. Sandra, si anak, kalau nggak salah namanya Sandra ya, si anak yang salah satu murid di kelas guru itu gitu, membayangkan apa yang dia bisa ceritakan dari tema itu gitu. Ibunya seorang pelacur, nenek yang dia bayangkan adalah seorang germo yang suka marah-marah kepada ibunya, dan keluarga yang bahagia adalah yang dia lihat lelaki berganti-ganti datang ke rumahnya menemui ibunya gitu. Dia nggak punya bayangan sama sekali tentang 3 tema yang disediakan ibunya gitu. Akhirnya dia menulis satu kalimat di dalam karangannya, ibuku seorang pelacur, titik. Karena itu cerpen, Seno perlu membuat drama ya kan. Jadi si ibu guru sedang memeriksa karangan-karangan itu, tapi belum sampai pada karangan si Sandra. Dia tertidur sambil bermimpi bahwa murid-muridnya adalah anak yang lahir di keluarga bahagia. Itu sebagai penutup gambaran bahwa tema mengarang bisa membuat anak mengenali dirinya. Gerakan literasi harusnya mengarah ke sana, membuat anak-anak menjadi orang-orang yang seperti itu, mengenali dirinya, mengenali hidupnya, dan menjadi manusia yang baik. Terima kasih, ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.